kesempatan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara, waktu berjalan dengan sangat cepat. Sekarang kita sudah ada di pertengahan tahun yang ada. Ya, keadaan yang tidak menentu di waktu-waktu yang akan datang, saudara. Sepertinya akan memaksa saudara dan saya hari-hari ini untuk betul-betul bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Setuju saudara ya? Bergantung sepenuhnya pada firman-Nya. Saudara, waktu saudara dan saya baca firman, sebetulnya cuman firman itu yang bisa kasih kepastian buat hidup saudara dan saya. Bahwa masa depan saudara ada dan tidak hilang. Setuju saudara ya? Waktu saudara dan saya baca firman-Nya, saya tahu saudara akan dapat banyak janji-janji Tuhan di situ. Ada sebuah tulisan saya sempat baca saudara ya. Ada kurang lebih 3.500 janji-janji Tuhan saudara. Ya, yang ada di Alkitab saudara itu. Dan yang semuanya itu udah pasti akan tergenapi saudara. Sudah pasti buat hidup saudara dan saya. Nah, tapi ironisnya begini saudara. Begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan buat hidup saudara dan saya. Ironisnya begini saudara. Kok banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak dalam berkat pemulihan dan kemenangan di dalam Tuhan. Banyak daripada teman-teman kita yang saat ini, ya kalau perang itu kalah lagi, saudara. Kurang lebih begitu. Ya, dalam kesempatan konseling beberapa jemaat kemarin saudara sempat hadir. Ya, seorang suami bilang begini sama saya, Pak, tolong doakan. Ya, kenapa? Karena keluarganya sedang berantakan, saudara. Ya, dia sedang digugat oleh istrinya untuk bercerai. Dia sudah pertahankan, Pak, saya sudah pertahankan tidak mau cerai. Tapi istri saya ngotot betul-betul untuk mau ceraikan saya. Keluarganya berantakan, saudara. Belum lagi ekonomi yang terpuruk. Pak, saya sekarang hidup hanya untuk makan. Saya tidak ngerti gimana bayar uang sekolah anak. Uang kontrakan saya. Ya, saya sempat pakai kartu kredit dan sampai sekarang belum sempat kebayar. Tiap hari saya mesti kejar-kejaran dengan debt collector. Itu keadaannya saudara. Ya, janji Tuhan kau akan diberkati berlimpah-limpah. Sebab dia hidup, ada hari esok Pak katanya. Tahu kan saudara beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah akhir daripada pandemi yang ada begitu ya. Tiba-tiba ada seorang jemaat hampiri saya, saudara, dia masih pakai masker begitu, dia hampiri saya. Setelah saya selesai khotbah dia deketin saya, Pak Pendeta, boleh minta tolong didoakan ya. Saya bilang gini, oh ya oke. Apa yang mau didoakan begitu. Lalu dia bilang gini, ya Pak tolong doakan. Saya sambil dekat saudara pakai masker. Ya Pak tolong didoakan. Saya positif Pak. Langsung dia ngomong positif. Saya bilang gini, ya kalau positif bilang-bilang dong. Saya bilang begitu saudara ya. Lalu dia bilang gini, lah ya ini saya ngomong. Saya positif. Dia bilang gitu. Saya pikir, iya maksud saya, sorry jangan deket-deket begitu. Udah pakai masker, ngomong positif, dekat lagi sama saya saudara ya. Terus dia bilang gini, sambil mepet saudara, enggak apa-apa saudara. Pak, saya bukan positif COVID katanya begitu. Lalu saya tanya, jadi kamu positif apa? Saya positif HIV AIDS. Ya, saudara waktu dia cerita begitu ya saya rasakan, itu yang terjadi saudara, itu yang terjadi. Tapi di mimbar yang kudus ini saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara. Tidak usah patah semangat. Tidak usah patah arang saudara. Ya kenapa? Karena bangsa pilihan Tuhan sekalipun namanya Israel. Kalau saudara baca di Alkitab. Mengalami hal yang serupa saudara. Dia dapat janji Tuhan luar biasa. Tapi dalam beberapa pertempuran bangsa Israel kalah saudara. Ya ceritanya suatu saat Musa mati. Tuhan panggil dan bangkitkan seorang pribadi namanya Yosua. Terhadap Yosua ini saudara, Tuhan si itu sudah berjanji. Saudara. Saudara boleh buka bersama dengan saya kitab Yosua pasal yang pertama di ayat yang kelima. Yosua pasal pertama di ayat kelima. Ya lihat janjinya saudara.
Dikatakan begini, Tuhan janji sama Yosua, seorang pun Yosua tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Janji yang pertama. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau. Janji yang kedua. Dan aku tidak akan membiarkan engkau. Janji yang ketiga. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang keempat. Satu ayat saja sudah ada 4 janji di situ. Wow. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Di luar sana banyak merpati yang mungkin suka ingkar janji saudara. Ya, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji buat hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin saudara. Apakah Tuhan menggenapinya? Yes, Tuhan menggenapinya. Yosua dengan pasukannya berhasil merebut kota Yeriko saudara. Temboknya yang konon tingginya 14 meter. Sudah bisa bayangin 14 meter tingginya. Lebarnya konon 6 meter saudara ya. 6 meter mungkin dari sini ke sini begitu saudara ya. 6 meter lebarnya saudara. Runtuh saudara. Ya, dan akhirnya Yosua bisa merebut kota Yeriko. Apakah Yosua yang hebat? Sama sekali bukan. Tuhan berjanji, Tuhan menggenapinya, Tuhan menyertainya, Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberi kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Tapi setelah melawan, meruntuhkan, merebut kota Yeriko, di sebelahnya ada satu kota kecil saudara. Namanya kota Ai. Bukan Ai saya, bukan. Ai, saudara, Ai, memang Ai, saudara ya. Nah, kota Ai ini waktu mau direbut, ternyata bangsa Israel kalah perang di situ. Padahal Tuhan sudah janji bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertahan menghadapi engkau. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau Yosua. Tapi kenapa Pak bisa kalah? Nah ini yang kita akan sama-sama belajar siang hari ini. Mengapa Tuhan sudah janji tapi kita masih kalah? Yang kedua, kita akan belajar begini saudara. Kalau kita hari-hari ini sedang dalam kekalahan, ya, apa yang saudara dan saya mesti buat hari-hari ini? Karena itu, kalau saudara suka dengan judul khotbah, saya akan kasih judul khotbah saya siang hari ini sudah. Tak selamanya mendung itu kelabu, ya. Tak selamanya mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini ya Pak, Bapak kalau lihat di sini udah ketahuan kalau yang senyum-senyum ikut nyanyi umurnya kurang lebih ketahuan Pak ya, begitu ya. Oke saudara ya, kita lanjutin nanti di rumah saudara nyanyinya saudara ya. Nah intinya begini saudara, hari ini waktu saudara tahu kenapa ya saya kok bisa kalah. Yang kedua, hari ini waktu saudara bisa tahu kalau saya kalah apa yang saya harus buat saudara. Saya yakin pulang dari tempat ini saudara akan merasa begini. Tidak apa-apa kalau sekarang saya masih kalah. Kenapa? Karena Alkitab juga ngomong 7 kali orang benar jatuh namun bangkit kembali. Yang penting bangkit, responnya bangkit lagi. Bahkan saat saudara dan saya jatuh hari-hari ini, Tuhan janji tidak akan tergeletak. Sebab apa? Ada tangan Tuhan yang menopang hidup saudara. Amin. Pastikan hidup saudara dan saya hari-hari ini boleh terus hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, mari buka bersama dengan saya kitab Yosua pasal yang ke-7 di ayat kedua dan yang ketiga. Yosua pasal ke-7 ayat 2 dan ketiga. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dikatakan begini, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana, intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat ketiga dikatakan kemudian kembalilah mereka para pengintai itu kepada Yosua dan berkata kepadanya, enggak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang saja yang pergi untuk menggempur kota Ai. Nggak usah susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab
Orang-orang di kota Ai itu dikit sekali. Kurang lebih begitu saudara ya. Nah ceritanya saat Yeriko sudah direbut, Yosua hendak merebut kota Ai saudara. Ya, menggunakan strategi yang sama, cara yang sama untuk merebut kota Yeriko, yaitu dengan mengirim utusan, mengirim pengintai lebih dulu. Yosua pakai strategi yang sama untuk rebut kota Ai, mengirim pengintai-pengintai yang ada. Pulang pengintai yang ada datang kasih laporan. Laporannya apa? Kota Ai mah kecil pak. Nggak usah repot-repot, paling ya 2.000, 3.000 saja yang berangkat. Udah pasti kita akan menang. Kenapa orangnya enggak banyak? Enteng, ini enteng. Musuh kita enteng. Kurang lebih begitu saudara. Lalu betul saudara, di ayat yang keempat, mereka berangkat menyerang kota Ai. Yosua pasal 7 ayat keempat dikatakan begini. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Dikatakan ayat kelima, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim. Dan cuma dikejar sudah, dipukul kalah di lereng. Sehingga tawar hati bangsa itu amat sangat. Bangsa Israel kalah total, saudara. Ngalamin kekalahan. Bahkan mereka melarikan diri dikejar, 36 orang mati. Ya, dan mereka sangat tawar hati. Padahal, tadi saudara masih ingat, Tuhan sudah berjanji akan memberikan kemenangan. Kenapa bisa kalah Pak Pendeta? Dan itu yang kita mau sama-sama belajar. Sama seperti hari-hari ini saudara. Ya, Tuhan sudah janji banyak buat hidup saudara dan saya. Tapi kenapa hidup saya tidak maksimal? Jadi saya sempat bicara sama Pak Daniel di ruang pastori saudara ya. Ada teman kita sedang berusaha sungguh-sungguh. Lakukan ini gagal, lakukan itu gagal, lakukan ini gagal. Ya saya sudah catat saudara ya. Usaha-usaha yang dia lakuin. Ada sampai mungkin 8 item usaha saudara. Yang dia coba geluti dan usahakan. Semuanya gagal saudara. Udah di ujung tinggal bayar. Uang sudah ada. Gagal maning saudara. Pertanyaannya. Apa yang membuat bangsa Israel pada waktu itu kalah? Apa yang membuat saudara dan saya hari ini tidak mengalami kemenangan yang maksimal di dalam Tuhan? Ternyata ayat di bawahnya dari kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 menjelaskan hal itu saudara. Dikatakan begini ayat ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Catat betul-betul dalam hati dan hidup kita, mengapa kekalahan bisa terjadi walau Tuhan yang begitu besar, sayang, sudah bicara, kasih janji-janjinya buat hidup saudara dan saya. Yang pertama saudara, karena ada dosa yang kita buat. Karena saudara dan saya berbuat dosa. Kita melanggar perjanjiannya. Ya, yuk kita introspeksi bersama saudara. Kalau bangsa Israel dengan satu orang pribadi melanggar kekudusan Tuhan. Sehingga seluruh bangsa jadi kalah besar saudara. Jangan-jangan hari-hari ini kita juga lakukan hal yang sama. Ya, kita punya masalah besar. Bukan karena 1-2 hal atau yang lain. Oh Pak, karena ekonomi bangsa memang begini Pak. Karena supplier, customer semuanya kondisinya kayak gini Pak. Karena kompetitor semuanya kayak gini Pak. Yuk kita mundur introspeksi pribadi lepas pribadi. Jangan-jangan ada dosa, ada perjanjian Tuhan yang kita langgar. Jangan-jangan waktu lalu saudara pernah janji sesuatu sama Tuhan. Ada nasar Pak yang saudara sampaikan sama Tuhan. Tuhan, kalau aku disembuhkan, aku mau melayani Tuhan. Tapi sampai sekarang tidak melayani Tuhan.
Jangan-jangan. Jangan-jangan saudara tahu ini salah, tapi saudara lakukan. Dan saudara mungkin pikir begini, Tuhan tahu keadaanku. Dosanya enggak gede-gede amat kok Pak Pendeta. Tipis-tipis saja. Begitu ya. Ya Tuhan nauin lah ya. Enggak apa-apa lah tuh. Dosanya cuma gini-gini saja kok. Hati-hati saudara, hati-hati. Kenapa? Karena apa yang kita anggap enggak apa-apa, bisa jadi itu apa-apa banget sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, hari-hari ini coba kita introspeksi. Saya datang bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara. Firman ini juga buat hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang hamba Tuhan datang dan ngobrol saudara. Ya dia bilang gini, Pak Stefan kenapa pelayanan saya mentok? Saya ngerasa kayak mentok aja, cuman gini-gini saja. Ya saya tanya, udah berapa lama melayani Tuhan? Saya hampir 25 tahun, wow luar biasa. Terus gimana pelayanan yang ada? Nggak tahu Pak, kok kayaknya nggak ada yang berhasil begitu. Lalu tiba-tiba saya nyeletuk. Ya coba lihat aja di komputermu begitu. Langsung dia diem. Dia meneteskan air mata. Saya enggak tahu apa. Lalu dia ngaku. Hamba Tuhan pendeta ya dia ngaku. Iya Pak. Kayaknya saya mesti beresin ini. Terima kasih Pak Stefan ngomong. Apa itu? Dia enggak kecanduan saudara. Dia enggak kecanduan. Tapi mungkin dalam waktu 1 tahun gitu ya. Mungkin dia lagi bete, lagi kesel atau apa begitu ya. Dia coba buka-buka komputernya. Dan ternyata dia masih simpen barang-barang yang enggak kudus di situ. Barang-barang foto-foto yang enggak benar-benar itu masih disimpan di situ. Dan dia ngomong, ya paling 1 tahun 2 kali begitu. Cuman itu aja Pak. Cuman itu aja. Tapi sudah masih tahu, yang cuman-cuman itu menurut kita belum tentu itu enggak apa-apa di mata Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu minta supaya saudara tahu isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong, saudara lakukan. Udah itu aja. Kalau saudara tahu itu salah, jangan dibuat. Kadang-kadang mungkin buat kita, Tuhan kan ngerti, good, oke lah Tuhan. Hei hati-hati saudara. Jangan-jangan hal-hal yang kecil itu yang membuat Tuhan tidak bisa berkati hidup saudara. Sekali lagi Yesaya 59 ayat kedua ayat ini saya ingat sekali saudara. Bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Bukan tangannya yang kurang panjang untuk tolong dan berkati hidup saudara. Tapi sekali lagi yang menjadi pemisah antara hidup saudara dan Tuhan adalah dosa dan kesalahan kita. Amin. Kenapa kita bisa kalah Pak? Padahal backingan kita kuat. Jangan-jangan ada dosa dan kesalahan. Yuk kita sama-sama introspeksi. Jujur waktu saya renungkan ayat ini, saya tuh ngerenung saudara. Ini kenapa sih? Dari seluruh orang Israel yang lagi perang menang terus. Ada satu pribadi namanya Akan saudara. Akan ini anaknya Karmi, anaknya Sabdi, anaknya Serah dari suku Yehuda. Akan ini bisa jatuh dalam dosa saudara. Ya, dia ambil, dia curi barang-barang yang dikhususkan buat Tuhan. Ceritanya begitu, saudara. Nah, ceritanya Tuhan sudah tunjukin, ini loh, Akan ini loh yang nyuri. Akhirnya akan ditangkap, suruh ngaku. Kamu lakuin apa? Di depan Yosua dan seluruh bangsa Israel. Lihat, saudara. Yosua pasal 7 ayat 21, perkataan Akan, saudara. Dia bilang begini. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu ada jubah yang indah. Buatan Sinear. Dan ada 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Dikatakan, aku pingin Pak. Maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku, dalam tanah dan perak di bawah sekali. Itu katanya Akan. Waktu saya baca ayat ini saudara, saya mulai ini kan tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di kitab Kejadian, saudara. Seorang wanita yang sangat bahagia katanya wanita yang paling berbahagia di muka bumi ini namanya Hawa.
karena tidak punya mertua saudara. Begitu ya. Ternyata lakukan hal yang sama. Saudara perhatikan Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-6 saudara. Dikatakan begini. Perempuan itu melihat, siapa itu perempuan? Hawa. Hawa itu melihat, lihatin, awalnya melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, bikin kepingin karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buahnya, dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Lihat saudara ya, prosesnya sama saudara. Lihat, pingin, ambil. Lihat, pingin, ambil saudara. Jadi hari-hari ini kenapa kita bisa jatuh dosa? Kenapa akan bisa jatuh dosa? Karena mata, timbul ingin, jatuh dalam perbuatan. Amin. Saudara, saya diajarin sama gembala saya, saudara. Ya, gembala saya bilang gini, Stefan lu hati-hati ya. Kalau lihat barang-barang yang tidak benar. Nah, begitu ya. Kalau lihat cewek, begitu ya. Hati-hati. Katanya begini, boleh lihat tapi maksimal 3 detik. 1, 2, 3. Nggak boleh lihat lagi. Lurus. Jangan begini saudara ya. 3 detik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi saudara. 1, 2, 3. Itu tuman saudara ya. Itu kebiasaan dan memang suka begitu saudara ya. Hati-hati saudara ya. Nah makanya hati-hati hari-hari ini perhatikan apa yang masuk dalam hidup saudara. Ya banyak teman-teman kita saudara, mohon maaf saudara ya. Saya ambil teman-teman hamba-hamba Tuhan saja supaya saudara enggak tersinggung begitu. Lihat Pak Daniel, ini hamba Tuhan ini udah ganteng. Ya kepribadian baik, mobil pribadi, rumah pribadi, ya pengurapan dahsyat, ya kaya raya, tajir melintir, begitu saja. Lihat, jadi kepingin. Jasku kok kayak gini, sepatuku kayak gini, jamku kayak gini, sudah ya. Mulai awalnya pelayanannya baik, terus mulai jadi, mohon maaf, awalnya hamba Tuhan, jadi hamba duit, jadi hamba mamon. Gara-gara apa? Melihat, pingin, lalu berbuat. Tidak cuman pendeta saudara ya, jemaat pun kadang-kadang lihat TikTok, ya. Yang awalnya saudara ya baru beli saudara, baru beli mobil Xenia. Senang saudara Xenia mobilnya ini, keren di rumahnya. Noleh tetangga punya Innova saudara. Wah jelek ya ini, yang ini jelek ya, begitu ya. Jadi tidak happy dengan Xenia ya, kepingin Innova. Nanti lihat lagi Mercy saudara, yang Innovanya tidak suka lagi. Saudara. Semua dari mata ke hati jadi perbuatan. Apa yang masuk dalam pikiran saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Kalau hari-hari ini bacaannya, tontonannya suster ngesot, ya pastilah saudara malam-malam ada kecoa lewat dipikir suster ngesot saudara. Begitu ya, jadi ketakutan. Kenapa? Karena yang saudara masukkan dalam pikiran saudara itu apa? Itu penting buat kita untuk jaga dan perhatikan saudara. Nah bahkan ngelihat janji Tuhan pun itu saudara mesti hati-hati. Dapat janji Tuhan. Pulang dari tempat ini saudara. Ya setelah selesai doa dapat janji Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Keluar dari tempat ini mukanya beda saudara ya. Kemerah-merahan dengan penuh happy. Kenapa? Dia dapat janji Tuhan. Oke, itu bagus. Tapi kepinginnya harus keinginan Tuhan. Caranya dan selanjutnya kasih caranya dan kehendaknya waktunya Tuhan untuk saudara diberkati. Kenapa? Hari ini dapat berkat janji Tuhan. Besoknya langsung pergi ke showroom mobil. Kredit mobil saudara. Kenapa? Loh, Pak uangnya udah banyak. Enggak. Saya dapat janji Tuhan Pak Stefan. Bahwa saya akan bisa kredit mobil. Tuhan pasti berkatin saya. Betul janjinya. Tapi kepinginnya, keinginannya dan seterusnya serahkan kepada Tuhan. Supaya waktu berkat Tuhan turun buat hidup saudara. Berkatnya dari Tuhan.
dan bukan karena usaha seorang manusia. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya, nah saudara-saudara kita sudah tahu kenapa kita jatuh, kenapa kita ngalamin masalah, kenapa saudara dan saya tidak menang dalam peperangan demi peperangan yang ada. Karena ada dosa, ada celah yang saudara buka. Nah sekarang begini saudara, kalau saudara dan saya dalam pertempuran ini kalah, apa yang saudara dan saya mesti buat? Ya, ternyata di Yosua pasal yang ke-7, di ayat yang ke-6 saudara, ngajar kita sama-sama begini saudara. Apa yang saudara mesti buat saat saudara dan saya mengalami kekalahan? Dikatakan begini, Yosua pun mengoyakkan jubahnya, dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Hingga petang, bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Mengoyakkan jubah, sujud sampai ke tanah, bicara tentang hati yang hancur. Hati yang rendah hati, saudara. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, apapun kekalahan saudara hari-hari ini, bagaimanapun masalah saudara hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan dengan hati yang mau rendah. Amin. Saudara ya, hati hancur, hati yang mau rendah. Itu kuncinya saudara. Ingat, datangnya kepada Tuhan dan bukan kepada pendeta. Datangnya kepada Tuhan dan bukan sama orang-orang pinter, saudara. Datangnya kepada Tuhan dan bukan kepada orang-orang yang saudara dan saya mungkin anggap ini bisa nolong hidup saudara. Datangnya mesti kepada Tuhan. Saudara, kenapa harus hancur hati, saudara? Ya, kemarin kalau tidak salah hari Jumat yang lalu, saudara, saya itu melayani jemaat Tuhan. Seorang ibu-ibu, waktu saya datang, saya biasa kasih senyum. Bu, mohon maaf, dia lagi kedukaan. Ya, mamanya dipanggil sama Tuhan. Jadi sebagai pelayan Tuhan saya hadir untuk melayani penghiburan. Saya ketemu sama dia, Bu apa kabar? Gimana kabarnya? Dengan muka yang sayu dia bilang gini, baik Pak Stefan, baik. Katanya begitu sudah. Saya bilang, oh oke. Nah, Ibu tetap kuat ya. Mama sudah di surga. Iya Pak Stefan, iya. Suami mana Bu? Ya, dia bilang gini. Meneteskan air mata sudah ya. Kenapa Bu? Suami saya lagi di ICU Pak. Loh, kenapa Bu? Semalam tiba-tiba jatuh. Dan sekarang lagi di MRI otaknya. Sekarang lagi di ICU. Oh oke. Saya bisa rasakan saudara ya. Mamanya meninggal, suami yang masuk ICU. Gimana dia tidak goyang. Dia bingung sekali sudah. Terus ada ciciknya saudara ya. Cici dari mamanya ini. Cuman itu saja. Lalu ternyata katanya dia punya anak. Saya tanya, Ibu anaknya berapa? Nggak bisa ngomong saudara ya. Dia diam sebentar. Sambil meneteskan air mata dia bilang, anak saya satu Pak perempuan. Lagi ada acara Bu. Nggak datang ke tempat ini untuk penghiburan. Anak saya juga di ICU. Loh, kenapa Bu? Demam berdarah. Masuknya barengan saudara sama papanya. Yang satu karena jatuh, otaknya kena. Yang dua anaknya, satu-satunya sedang ada di kena ICU kena demam berdarah. Saya pikir begini, oh pantes hatinya hancur. Pantes dia enggak bisa begitu saudara. Tapi tahukah saudara, saudara mesti tangkap ini. Buat saudara pikir itu sesuatu yang lemah dan itu harusnya sukacita dong, harusnya kuat dong. Tapi tahukah saudara hati yang hancur itu sesuatu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat ke-19 bilang begini saudara. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Tuhan pandang hina. Jadi tahukah saudara bahwa
Kalau saudara mau nyembah Tuhan, Tuhan lihat ada hati yang hancur di situ. Itu satu korban yang menyukakan hati Tuhan. Makanya seringkali waktu saudara dan saya datang kepada Tuhan, kita ngomong ini, Tuhan aku pingin kayak WL yang ada di depan tadi. Waktu mengangkat tangan dia rasakan hadirat Tuhan dan dia bisa nikmati hadirat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan akan jawab doa saudara. Dengan cara apa? Kasih saudara hati yang hancur. Gimana caranya? Lewat pergumulan, lewat permasalahan. Ya, saudara, waktu saudara tidak bisa buat apa-apa. Saya punya teman anggota KUL. Ya, ini slide-nya satu-satu dulu ya bro. Ya ayatnya satu-satu dulu. Mazmur 51 dulu. Saya punya jemaat anggota KUL saudara ya. Anggota Komsel, kelompok sel yang ada. Coba saudara ikutin perasaan saya. Tiba-tiba dia datang sama saya, Pak Gem, panggil saya Pak Gembala. Saya sedang kena kanker getah bening. Oh, karena saya juga survival untuk cancer. Jadi saya tanya, stadium berapa? Stadium 4. Aduh. Ya, saya tahu itu enggak main-main sudah. Waktu lain lagi dia ketemu sama saya, Pak Gem tolong doain. Kansernya nyebar ke paru-paru. Aduh, stadium berapa? Paru-paru. 4 juga. Aduh, beberapa waktu yang lalu dia datang sama saya, Pak Gem tolong doain. Dari paru-paru turun ke hati sudah. Kansernya jadi kanker hati. Stadium 4 juga. Terakhir, informasi yang terakhir. Dia ngomong sama saya. Pak Gem tolong doain. Dari hati sekarang ke tulang. Dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak enak sama sekali, sakit sekali. Stadium 4 juga. 4 kanker, semuanya stadium 4. Sudah tahu waktu dia datang ibadah. Tidak perlu diajak WL-nya, mari saudara angkat tangan, mari saudara nyembah Tuhan. No. Dia datang ibadah, langsung nangis. Dan itu korban sembelihan yang luar biasa di mata Tuhan. Amin. Mungkin buat saudara itu penderitaan. Tapi tahukah saudara, orang ini bisa tetap kuat sampai sekarang saudara. Saya stadium 3C saja saudara, itu udah teriak-teriak, aduh Tuhan ampun sakit sekali saudara. Dia 4 kanker, 4 kanker, semuanya stadium 4. Dan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dia menyukakan hati Tuhan. Tuhan izinkan itu. Dan tidak cuma itu saudara. Mazmur pasal 34 ayat ke-18 dikatakan begini. Bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang hancur hatinya. Tuhan menyelamatkan orang yang rendah hati menyesali dosanya. Tidak cuma hancur, tidak cuma remuk hati, tapi dia juga punya rendah hati. Orang yang tinggi hati Tuhan benci. Orang yang sombong Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Mazmur pasal 25 ayat ke-9. Tidak cuma sekedar mengasihani, Tuhan tidak tahan. Buat orang-orang yang rendah hati, Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Makanya kalau hari-hari ini saudara ngerasa kayak, Tuhan kok aku enggak tahu jalanku mau kayak gimana. Jangan-jangan kita belum rendah hati. Tuhan itu bimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Amin. Jadi hancur hati dan rendah hati itu penting sekali. Penting. Saudara tahu Yosua pasal ke-7 ayat ke-7. Saya bacakan buat saudara supaya saudara bisa lihat betul-betul pentingnya hancur hati ini saudara. Yosua pasal 7 ayat 7 ngomong gini saudara. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Waktu saya baca ayat ini bahasanya kok kayaknya sama dengan bilangan pasal 14 ayat 2 dan ketiga. Saya bacakan buat saudara. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun
Dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Lihat saudara ya kata-katanya. Bilangan bos. Ya, Bilangan pasal 14 ayat 2 bilang ini. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, bahasanya sama. Betul? Saudara lihat tadi Yosua sama Bilangan bahasanya sama. Bahasa apa itu? Kelihatannya bahasa persungutan. Di Bilangan 14 Tuhan bilang gini, kamu bersungut-sungut ya. Mulai sekarang kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan marah sekali dengan orang-orang yang bersungut-sungut. Saudara nanti baca, halo, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-10. Ada 5 dosa yang dibenci sama Tuhan. Sehingga membuat mereka tidak bisa masuk. Yang pertama, menyembah berhala, berbuat jahat. Salah satunya itu bersungut-sungut. Jadi yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu dosa persungutan. Nah Yosua ngomongnya bahasanya sama. Saudara. Tapi kenapa Yosua enggak apa-apa waktu bangsa Israel ngomong bersungut-sungut, itu apa-apa banget sama Tuhan. Nah ternyata saudara, ini yang saya tangkap. Sikap hati Yosua itu yang membedakan. Yosua datang kepada Tuhan dengan hancur dan rendah hati. Sehingga kata-kata yang tadi diucapkan, Tuhan ngapain aku harus ke seberang sungai Yordan. Bukan kata-kata persungutan. Itu kata-kata curahan hatinya dia. Yang mengerti katakan amin. Saudara tahu buktinya kenapa saya berani ngomong itu curhatannya dan bukan persungutan. Di ayat yang ke-10, tadi ayat ke-7, di ayat ke-10. Langsung Tuhan fokusnya kepada sikap hati daripada Yosua. Ayat ke-10 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangun. Mengapa engkau sujud demikian? Lihat saudara, yang Tuhan perhatikan sikap hatinya Yosua. Yosua baru ngomong gini, Tuhan kenapa aku harus serang? Kalau gitu ngapain, mendingan aku di sini. Kayaknya bersungutan. No. Buat Tuhan itu bukan bersungut-sungut. Itu curhatannya. Makanya waktu Yosua ngomong kayak gitu, Tuhan langsung ngomong, bangun. Langsung di ayat yang ke-11 saudara. Tuhan jelaskan alasan kenapa Israel kalah. Padahal enggak nanya apa-apa. Dia ngomong gini, orang Israel itu telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Mereka mencuri, mereka menyembunyikan, mereka naruh di barang-barang itu. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan. Mereka membelakangi musuhnya. Terus dikatakan aku tidak akan menyertai mereka lagi. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Saudara baca nanti ayat 13, 14, 15. Tidak ditanya. Tuhan langsung jelasin sama Yosua. Gini ya Yosua, mulai sekarang kuduskan hidupmu, bangsa Israel kudusin. Tangkap orang yang nyuri, bakar bersama dengan barang-barang yang ada, bakar semua. Tidak ditanya, Tuhan jelaskan semua. Dari mana Tuhan respect dengan cara kayak gitu? Sekali lagi, sikap hati Yosua yang tadi. Dia punya hati yang hancur. Dia punya hati yang rendah hati. Makanya waktu lihat orang yang kayak gitu, Tuhan tidak tahan. Ayo bangun. Gini loh ya. Gini, kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini. Kenapa orang Kristen sering berdoa? Sepertinya Tuhan tidak jawab apa-apa. Kenapa orang Kristen berdoa? Tuhan tidak ngomong apa-apa, Tuhan tidak kasih arahan sama sekali. Karena waktu kita doa, mohon maaf, hati kita masih di atas. Ya, kita mau Tuhan yang ngikutin jalannya kita. Kita mau Tuhan yang sertai jalan-jalan kita, Tuhan yang ngikutin caranya kita. Padahal harusnya saudara datang kepada Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Dan bukan sebaliknya Tuhan ngikutin saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara. Saya berdoa supaya lewat firman Tuhan siang hari ini. Saudara boleh punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, hati yang hancur. Hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah buat salah kita. Pemuji penyembah boleh maju ke depan.